Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Gusti Rahmawati, NPM 18 10 10 20 49 dan dua teman saya yang bernama Kinanti Ica Afriani dan Wildan Zain Arifin akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan investasi dan pendapatan dari investasi. Tujuan pemeriksaan atas investasi adalah untuk mendapatkan keyakinan tentang keabsahan saldo akhir rekening investasi dan pendebetan atau pengkreditan atas rekening pendapatan yang bersangkutan atau atas rekening rugi laba penjualan investasi. Program pemeriksaan yang pertama, buatlah analisis yang terperinci atas investasi meliputi saldo awal, tambahan, penjualan, dan saldo akhir. Telusuri saldo akhir ke neraca saldo. Yang kedua, periksalah tambahan dan penjualan selama tahun yang diperiksa. 3. Hitung laba atau rugi dari penjualan dan telusuri ke rekening pendapatan lain-lain. 4. Periksalah sertifikat saham yang dimiliki. 5. Tentukan harga pasar semua investasi dalam surat berharga pada akhir tahun yang diperiksa. 6. Tentukan jumlah dari pendapatan atas investasi dan telusuri ke rekening pendapatan. Investasi dan pendapatan investasi PT Sinar Mataram. Sejak beberapa tahun yang lalu, PT Sinar Mataram telah membentuk dana untuk mempersiapkan pengembangan usaha di masa yang akan datang. Dana tersebut telah diinvestasikan dalam saham biasa dan tanah, tampak pada daftar E1 dalam kertas kerja tahun lalu. Sebagian besar rencana pengembangan usaha telah dilaksanakan pada tahun 1995 berupa pembuatan gedung dan pembelian sebuah high-speed rotary press. Untuk menutup sebagian dari perolehan ekspansi, maka tanah dan gedung baru telah dijual kepada PT Multi Asuransi sebesar 426 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, 100 juta diterima tunai dan sisanya berupa pembebasan kewajiban kepada PT Bangun Karya. Untuk itu, tagihan PT Bangun Karya didebitkan ke rekening investasi. Tanah dan gedung tersebut kemudian disewa kembali dari PT Multi Asuransi berdasarkan kontrak sewa untuk 40 tahun yang dimulai berlaku tanggal 1 Juli 1995. Cuplikan dari perjanjian sewa dilampirkan pada surat konfirmasi yang diarsipkan pada kertas kerja tahun 1995, daftar E4. Dalam perjanjian tersebut terkandung beban bunga sebesar 14%. Tarif bunga ini lebih rendah dari tarif bunga pinjaman yang biasa dilakukan oleh PT Sinar Mataram sekarang, yaitu 15% seperti pada daftar 1 atau 2. Pada bulan Maret, PT Sinar Mataram memesan peralatan foto dan sebuah mesin proses offset dari pabriknya di Jerman Barat. Pemesanan ini tidak bisa segera dipenuhi oleh pabrik dan pengirimannya ditunda hingga tahun 1996. Harga mesin dari pabrik adalah 210 juta rupiah. Untuk menjamin agar tidak terjadi kenaikan harga karena adanya perubahan kurs, maka PT Sinar Mataram membeli sejumlah mark Jerman Barat dengan kurs 496,03 per mark. Dana tersebut disimpan di United Bank of Berlin, Jerman Barat dan baru akan dicairkan setelah mesin dikirim. Konfirmasi dari Bank Niaga Cabang Yogyakarta, korespondensi dari United Bank of Berlin, dicantumkan dalam kertas kerja tahun 1995, daftar E3. Pada tanggal 31 Desember 1995, kurs mark Jerman Barat adalah 540,2 per mark. Pada hari Kamis, 31 Desember 1995, dengan didampingi oleh Tuan Adriono,
Saudara melakukan pemeriksaan atas safety box PT Sinar Mataram yang ada pada Bank Bina Indonesia. Surat berharga yang ada di dalam safety box tersebut adalah berupa saham biasa dari PT Krakatau Steel dan PT Semen Miranda. Hasil pemeriksaan ini diringkas pada daftar E2 dalam kertas kerja tahun 1995. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kinanti Ica Afriani. Saya Kinanti Ica Afriani, NPM 1810102043, akan melanjutkan presentasi pada slide 6. Pada slide 6 telah disajikan rekening buku besar investasi dan pendapatan investasi klien selama tahun 1995. Di situ terdapat buku besar rekening investasi umum, investasi tabungan, dan pendapatan investasi. Selanjutnya, pada slide 7, terdapat keterangan bahwa auditor dianggap telah memeriksa kebenaran tarif dividen per lembar saham. Harga pasar saham PT Krakatau Steel pada tanggal 31 Desember 1995 adalah Rp42.000 per lembar saham, dan PT Semen Miranda sebesar Rp27.000 per lembar saham. Menurut keterangan Tuan Andriono, pembangunan gedung baru dimulai pada bulan Februari 1995. Oleh karena itu, penghasilan sewa tanah yang diterima hanya 1 bulan. Auditor telah melakukan observasi di lapangan untuk mendapatkan keyakinan bahwa pembangunan gedung baru telah dimulai. Faktur pendukung voucher 7/12 nampak seperti pada gambar dalam slide. Kemudian kita masuk pada slide 8, kertas kerja pemeriksaan tahun 1995. Di situ terdapat kertas kerja pemeriksaan PT Sinar Mataram investasi periode 31 Desember 1995. Untuk saldo 31 Desember 1994, PT Krakatau Steel sebesar Rp40.100.000, PT Semen Miranda sebesar Rp25.850.000 dan tanah sebesar Rp85.430.000 dengan total Rp151.380.000 telah sesuai dengan saldo per audit tahun lalu. Selanjutnya terdapat voucher 7/12 pada buku besar rekening investasi umum dengan nominal debit sebesar 326 juta dan JKM 54 dengan nominal kredit sebesar Rp411.430.000. Sehingga saldo investasi 31 Desember 1995 per tes diketahui sebesar Rp151.380.000 ditambah dengan 326 juta dan dikurangi Rp411.430.000 didapat hasil Rp65.950.000. Kemudian untuk saldo investasi 31 Desember 1995 per book diketahui sebesar Rp65.950.000 telah ditelusuri pada working trial balance 1, sehingga tidak ada selisih dalam pemeriksaan ini. Jadi pemeriksaan dianggap wajar. Selanjutnya, tes laba rugi penghentian aset tetap. Yang pertama terdapat penjualan sebesar Rp426 juta, kemudian harga perolehan untuk tanah sebesar Rp85.430.000 dan untuk gedung Rp326 juta. Total laba penghentian aset per tes didapat hasil Rp426 juta dikurangi Rp85.430.000 dikurangi Rp326 juta didapat hasil Rp14.570.000. Untuk laba penghentian aset per book diketahui sebesar Rp14.570.000 telah ditelusuri pada working trial balance 2. Nominal antara laba penghentian aset per tes dan penghentian aset per book
sama sehingga pemeriksaan dianggap wajar. Selanjutnya, tes harga pasar saham. Untuk PT Krakatau diketahui jumlah lembar saham sebanyak 800 lembar, harga perolehan 50.125 dan harga pasar tahun 1995 sebesar Rp42.000. Untuk PT Semen Miranda sebanyak 1.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp25.850 dan harga pasar pada tahun 1995 sebesar Rp27.000. Nilai investasi per tes didapat hasil Rp33.600.000 ditambah Rp25.850.000 didapat Rp59.450.000. Untuk nilai investasi per book sebesar Rp65.950.000 yang kita lihat dari Working Trial Balance 1. Selisih antara nilai investasi per tes dan investasi per book sebesar Rp6.500.000 telah kita telusuri pada Working Trial Balance 2. Selisihnya jika dipresentasikan hasilnya yaitu kurang lebih 10%. Tingkat materialitas kesalahan sebesar 2%. Sehingga pengujian terhadap harga pasar saham di atas dianggap tidak wajar karena selisihnya lebih dari 2%, yaitu sekitar 10%. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan total pendapatan investasi. Untuk PT Krakatau jumlah lembar saham 800 lembar, dividen per lembar 900, dan frekuensi 4. Sedangkan untuk PT Semen Miranda sebanyak 1.000 lembar saham, dividen per lembar 700, frekuensi 4. Nominal ini bisa kita lihat dari buku besar rekening pendapatan investasi. Dari data tersebut, kita dapat memperoleh jumlah pendapatan dividen sebesar Rp2.880.000 untuk PT Krakatau dan Rp2.800.000 untuk PT Semen Miranda. Total jumlah pendapatan dividen sebesar Rp5.680.000. Diketahui juga terdapat sewa tanah sebesar 600.000, sehingga total pendapatan investasi per tes sebesar Rp5.680.000 ditambah Rp600.000, hasilnya Rp6.280.000. Total pendapatan investasi per book nominalnya sama Rp6.280.000. Nominal ini telah kita telusuri ke buku besar klien. Tidak ada selisih antara total pendapatan investasi per tes dan total pendapatan investasi per book, sehingga pemeriksaan dianggap wajar. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai pemeriksaan surat berharga pada PT Sinar Mataram tanggal 31 Desember 1995. Seperti yang tertera pada slide ke-9, di mana hasil inspeksi surat berharga yang disimpan dalam peti besi pada Bank Bima Indonesia adalah sebagai berikut. Saham PT Krakatau Steel sebesar 800 lembar. Saham PT Semen Miranda sertifikat 1043 sebesar 600 lembar. Pada sertifikat 1044 sebesar 400 lembar dengan jumlah 1000 lembar. Kemudian yang selanjutnya mengenai konfirmasi Bank Niaga PT Sinar Mataram pada tanggal 31 Desember 1995, di mana investasi tabungan di kredit sebesar 18.699.072. Pada laba rugi selisih kurs sebesar 18.689.072. Untuk investasi tabungan di kredit sebesar 11.456.034.
Pada pendapatan bunga di debit sebesar 11.436.034. Untuk investasi tabungan 30.136.106. Pada pendapatan di debit sebesar 30.136.106. Yang selanjutnya mengenai pengujian tanah dan gedung beli sewa pada PT Sinar Mataram di tanggal 30 Desember 1995. Seperti yang tertera pada slide terakhir, di mana untuk tanah dan bangunan beli sewa sebesar 426 juta di kredit, utang beli sewa 426 juta di debit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.